Pemirsa, seorang yang tengah bersepeda menjadi korban penjambretan. Pelaku nekat merampas tas lempang yang berada di badan korban. Akibat perbuatan si pelaku, korban sempat terjatuh dari sepedanya. Aksi pelaku tersebut terekam kamera warga yang berada di belakang korban hingga viral di media sosial. Ya, dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat seorang bersepeda menjadi korban penjambretan yang terjadi di Jalan Raya Kalimalang, Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian begitu cepatnya hingga membuat panik sang korban hingga akhirnya terjatuh dari sepedanya. Aksi penjambretan terjadi pada pagi hari saat kondisi jalanan masih sepi. Aksi kejahatan di lokasi tersebut bukan kali pertama terjadi, bahkan kerap terjadi peristiwa kriminal lainnya, penodongan, penjambretan, dan pembobolan ruko. Kejadian tersebut membuat selebriti angkat bicara. Iya, di sini. Di jalur Kalimalang sini, Mas? Iya. Di sini emang rawan, Mas? Rawan. Jambretan gitu ya? Jambretan, pembobolan ruko. Kalau emang harus ekstra hati-hati sih. Kalau misalnya kayak tadi juga untungnya kan di belakangnya biasanya kalau nggak dari mobil atau dari emang orang lagi ngerekam atau apa, jadi ada bukti. Terus juga untung juga tadi ada yang nolongin dan nggak kenapa-napa gitu loh. Ya emang harus lebih ekstra hati-hati sih. Sementara itu, peristiwa viral lainnya, yakni sebuah video yang memperlihatkan seorang supir truk tancap gas saat hendak dipalak yang dilakukan oleh seorang pria yang diduga seorang preman yang meminta uang kepada supir truk itu. Pria diduga pemalak tersebut melakukan aksinya dengan menggedor-gedor jendela truk namun tak dihiraukan oleh sang supir. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Poros Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dalam video yang diunggah di Instagram @fakta.jakarta itu, terlihat supir truk sedang mengendarai mobilnya di sebuah jalan yang lurus dan sepi. Namun tiba-tiba, supir truk tersebut dikagetkan dengan kemunculan seorang pria yang mengendarai motor seorang diri tiba-tiba menyalip truk tersebut. Tidak berapa lama, pria tersebut turun dari motor dan langsung menaiki tangga truk dan berdiri di sisi supir. Si pria tersebut meminta sejumlah uang kepada supir truk itu. Namun bukannya memberi uang sebagaimana yang diminta pria tersebut, si supir justru membawa kabur pria pemalak tadi. Aksi supir tersebut menuai pujian dari berbagai pihak, tak terkecuali sejumlah selebriti pun ikut angkat bicara soal supir tancap gas dipalak seorang pria. Pak supir ini kan mencari nafkah juga, beliau juga pas-pasan penghasilannya gitu. Mungkin yang dikhawatirkan kenapa banyak yang dipikirin kalau dipalakin dikasih terus saya pulang bawa apa, walau alam, terus mungkin dikhawatirin lagi bawa senjata tajam. Yang dikhawatir lagi yang dibawa juga akan merugikan, mungkin karena panik sistem satu-satunya seperti itu. Tapi syukur alhamdulillahnya bapak ini kan nggak nabrak gitu, jadi dia sebenarnya nggak melanggar hukum karena yang memberhentikan itu boleh berhenti apabila yang memberhentikan ada pihak yang berwajib, sedangkan ini bukan pihak yang berseragam, di luar dari aturan yang ada. Jadi buat aku ya sah-sah aja. Sementara itu, peristiwa lainnya yang tak kalah menyedot perhatian publik, yakni seorang bayi baru lahir meninggal dunia tidak lama setelah dilahirkan di sebuah klinik di Jalan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Tidak terima atas kematian sang bayi, pihak keluarga langsung mengamuk dan mendatangi klinik karena merasa tidak diperlakukan dan dilayani dengan baik saat proses kelahiran hingga bayi meninggal dunia. Video tersebut akhirnya viral di media sosial. Inilah suasana saat keluarga mendatangi sebuah klinik yang berada di Jalan Bantarsari yang sempat direkam video amatir beberapa waktu yang lalu. Setelah berhasil masuk ke dalam klinik, salah seorang anggota keluarga bernama Nadia, 33 tahun, yang merupakan tante sang bayi, langsung mengamuk kepada petugas jaga di klinik tersebut.
Payung gadungnya saya. Kamu yang punya? Payung gadungnya saya. Ya udahlah pokoknya intinya kamu saha yang ngaranna saha. Bila duit kamu geus bila duit cenah ieu tah. Ah, jangan didramatis. Kamu jangan pada warna rumput. Nah, ini sih sangar na ieu. Yang gadungnya saya. Geus pokona ieu tah si ieu kitu geus kitu. Tante korban merasa mendapat pelayanan buruk hingga bayi pertama adiknya meninggal dunia dengan berat saat lahir sekitar 1,7 kg meski umur kehamilan sudah 9 bulan lebih. Korban merupakan anak pertama dari pasangan Erlangga 23 tahun dan Nisa Armila 22 tahun yang tinggal di Kampung Lewi Malang, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari. Menurut Nadia, adik iparnya bernama Nisa Armila melahirkan anak pertama di klinik tersebut belum lama ini. Kakaknya ayahnya si bayi malam Selasa hari Senin jam kurang lebih pokoknya jam dari maghrib itu adik saya udah berangkat ke klinik katanya udah mules banget udah ini udah pembukaan berapa gitu disuruh pulang terus datang lagi ke klinik terus katanya masih pembukaan 2 gak diapa-apain didiemin, dibiarin, main handphone. Semuanya itu si bidan tuh main handphone. Adik saya udah menjerit-jerit, adik saya udah ini udah bayi udah mau keluar, Pak. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut lahir dengan berat hanya 1,7 kg dan malam itu langsung dimasukkan ke fasilitas inkubator. Keesokan harinya, keluarga dibikin heran karena pihak klinik mempersilahkan ibu dan bayi pulang. Walau merasa heran dan khawatir, pihak keluarga akhirnya membawa pulang ibu dan bayi dan membayar biaya persalinan sebesar 1 juta rupiah. Si bayi udah mau keluar, baru ditanganin, terus pas ditanganin, oh iya ini mah udah mau melahirkan katanya gitu. Adik saya masih ke WC dan dibiarin juga, dibiarin sama sekali nggak diapa-apain. Udah gitu melahirkan jam 22.00, adik saya udah katanya bilangnya pembukaan 2, padahal langsung melahirkan jam 10. Di dalam kita keluarga nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Ternyata dipakai untuk praktek. Katanya itu benar, memang di sini ada beberapa mahasiswa yang untuk praktek dan adik saya yang melahirkan itu dipakai untuk praktek. Yang model-model sekarang kayak gitu tuh biasanya memang ada kerjasama. Kalau dulu saya juga ada kerjasama seperti itu, tapi tergantung dari persetujuan orang tua. Gitu, orang tua yang melahirkan. Saat bayi dibawa pulang, kondisinya sebenarnya mengkhawatirkan, terlebih ASI tidak masuk dan baru masuk susu formula saat berada di rumah, dan itu pun hanya beberapa tetes saja. Selain itu, keluarga juga mengungkapkan pelayanan bidan dan perawat selama tahapan proses persalinan tergolong buruk. Terus saya tanya itu, Bu, kenapa ini bayi nggak bisa dikasih ASI? Si bidan itu bilang katanya belum bisa dikasih soalnya bayinya kecil 1,7 kg, dia bilang 1,7 kg. Yang bikin saya ini benar-benar keluarga tidak terima, katanya si bayi diobservasi setiap 1 jam sekali, diobservasi, katanya nanti bisa dikasih ASI kalau misalkan sudah ada pemberitahuan dari suster dari bidan, tapi malah pada tidur. Pada malam harinya sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, kondisi bayi memburuk dan bahkan tidak ada respon dan segera membawanya ke klinik. Dan sesampainya di klinik, bayi diduga sudah meninggal. Keluarga kemudian segera membawa bayi ke rumah sakit swasta dan saat diperiksa ternyata memang sudah meninggal. Kejadian tersebut membetot empati dari sejumlah selebriti yang ikut prihatin dengan kejadian tersebut. Bayi pulang, udah terus si bayi nggak bisa masuk susu, bayi nggak bisa apa-apa. Kita nggak tahu ini bayi harus diapain. Ibu saya bilang ini harus dibawa ke rumah sakit atau enggak, katanya enggak. Ini bayi harus dipanasin atau enggak, katanya enggak juga. Nah pas abis maghrib si bayi pup dulu. Dia kayak kayak yang engap gitu. Adik saya kira ini kenapa gitu, ini kenapa? Ditaruh di kasur. Udah nggak ada nafas dan udah nggak bisa gerak apapun, nggak ada respon. Harus gimana ini pertanggungjawaban dari klinik? Nggak ada. Si bidan malah pada ngumpet. Saya kan keluarga awam, Pak, nggak tahu harus kemana, harus ke siapa, harus gimana. Sementara bidan-bidan di situ sama sekali nggak ngasih pelayanan, nggak ngasih edukasi dan memberitahu.
Harus gimana ini? Kalau menurut saya sebenarnya tidak etis ya, karena anak saya dulu itu 2,2 itu sehat dan tidak diinkubator. Sebagai seorang ibu gitu ya, miris banget melihatnya, sakit hati sampai akhirnya meninggal kan. Apalagi aku bisa turut merasakan gimana ya hamil 9 bulan, melahirkan gitu, itu tuh proses yang gak mudah. Beralih ke kasus hukum lainnya, Christopher Stefanus alias Steven, tersangka pelaku penipuan dan penggelapan mobil milik Jessica Iskandar, ditangkap setelah sekian lama daftar pencarian orang alias DPO. Steven akhirnya dibawa pulang ke Indonesia oleh tim Polda Metro Jaya setelah sebelumnya ditangkap oleh pihak keamanan Thailand. Usai mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Senin malam, tersangka Steven langsung digiring ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penahanan. Kuasa hukum Steven, Togar Situmorang, angkat bicara seputar penangkapan kliennya oleh tim dari Polda Metro Jaya. Advokat Dr. Togar Situmorang pada kesempatan ini terkait kepemulangan Stephen dari luar negeri, tepatnya di Thailand, karena telah ditangkap oleh pihak Interpol dari Mabes Polri. Saya sudah berada di Bandara Juanda untuk menuju Jakarta, di mana direncanakan Stephen itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak tepat untuk menghindari pengejaran kita, juga melaksanakan ada beberapa pekerjaan atau bisnis. Itu yang akan kita dalami. Seperti apa pekerjaannya, selama ini meninggalkan Indonesia, apa saja kegiatannya. Untuk bagaimana detail koordinasi dan kerjasama polisi kita dengan polisi Thailand, itu tidak bisa saya sampaikan secara rinci. Yang pasti bahwa hubungan kita dengan yang di berbagai negara itu sudah bagus. Lantas apa tanggapan Jessica Iskandar atas penangkapan mantan rekan bisnisnya yang telah merugikan artis yang akrab disapa Jedar itu, yang nilainya hampir 10 miliar itu? Cari gimana pun caranya uang saya sama mobil-mobil saya balikin kamu. Ya aku meledak langsung, aku gak pernah kayak gitu sama orang. Ya aku rasanya kayak udah kesel banget, aku langsung luap, aku langsung teriak, bener-bener kan gitu, kayak apa tega banget untuk ngelakuin ini. Seperti diketahui dalam perjalanan kasusnya, polisi sudah beberapa kali memanggil Steven sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Namun dari 2 kali pemanggilan tersebut, Steven selalu mangkir dan tidak pernah datang memenuhi panggilan penyidik. Adapun laporan Jedar atas kasus penipuan dan penggelapan mobil tersebut telah dilaporkan istri dari Vincent Verhaak itu pada 15 Juni 2022 lalu. Saat itu, Steven dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan mobil mewah milik Jedar. Pelaku diam sih bahasa gimana? Jantan macam apa dia itu ngelakuin hal kayak gitu tapi nggak bisa tanggung jawab. Jedar korban, saya sama sebagai korban, saya kasus awal kasus ini sampai selesai. Saya minta perlindungannya dari Kapolri, Kapolda, Polisi Sigit. Saya mohon perlindungan buat saya sebagai korban, saya cuma minta keadilan buat saya.